melalui penguapan, tapi untuk DEF menggunakan pipa beko, sedangkan untuk ABC menggunakan kertas lakmus. Jadi untuk ABC itu kalian membakar Jadi N organik yang kalian bakar, yang kalian campurkan CaO. Tapi bukan dicampurkan, ditempatkan di atas bahannya kalian. Itu setelah melalui pembakaran menghasilkan NH3+ disebut dengan apa? Gas amoniak. Gas amoniak ini pemberiannya itu dia berbau. Oke, jadi pada saat tadi kalian pembakaran pasti kalian mencium bau tidak sedap. Nah, itu yang disebut dengan gas amoniak atau NH3. Sehingga pada saat kalian menaruh kertas lakmus di atasnya, NH3 tertahan pada kertas lakmus, sehingga membuat kertas lakmus merah menjadi warna biru, yang menyatakan bahwa gas amoniak itu bersifat basah. Oke? Paham? Lanjutnya, untuk tabung D E, F itu kita melalui pembakaran tapi menggunakan pipa bengkok. Ada yang tahu kita kenapa menggunakan pipa bengkok dan pipa bengkoknya harus bersentuhan dengan airnya? Untuk kelompok 2 ada apa deh? Apa? Apa mau jawab? Meninggalkan Untuk menyalurkan apa kamu? Tahu kan hasilnya gimana? Jadi begini. Ini pipa bengkok dari D. Contoh ini pipa bengkok. Ini tabung reaksi D. Pada saat kita menggunakan pipa bengkok, kenapa kita harus menyentuhkan pipa bengkoknya itu di air? Kenapa tidak di luarnya saja, di atasnya air, biar tidak terlupa? Tadi kan kupat-kupat toh, karena panas. Kenapa harus disentuh? Ada yang tahu teorinya? Agar uap dari tabung reaksi itu tidak melebar, makanya digunakan air alkohol sebagai penetrol agar uapnya tidak bisa melebar. Oke, masih kurang. Jadi kita itu menggunakan pipa bengkok dan pipa bengkoknya menyentuh air itu karena amoniak itu mudah menguap. Oke? Jadi Aqua-DC ini menangkap amoniak, sehingga amoniak mengubah air dari netral menjadi apa? Yang netral menjadi tadi menjadi basah, sehingga pada saat kalian tetesi indikator PP berubah menjadi pink. Piramuda. Oke? Itu menyatakan bahwa gas amoniak itu bersifat basah. Jadi dari kedua ini itu kita dapat mengetahui bahwa di dalam sampelnya kalian itu terdapat gas amoniak atau NH3. Oke? Terus ini kenapa untuk tabung D tidak berubah? Ada yang tahu kenapa tidak berubah? Karena dia tanah yang mana? Kenapa? Ada yang tahu?
Padahal di sini jelas tanah plus kakultor itu menangkap NH3 dan dikuapkan. Air apa? Kadar air. Dan salah sih kalau kadar air memang kadar air tanah kurang, tapi bukan itu jawaban. Apa deh? Karena tanah bersifat padat Kak. Bersifat padat. Beda dengan keledai dia. Keledai. Kalau kata Keledai. kalau kata keledai dia Kak bahan jadi mudah untuk berubah. Sedangkan tanah susah untuk berubah. Dan pada dasarnya kita pakai tanah yang halus. Karena tanah susah berubah Kak. Sedangkan ini Kak tidak terjadi. Dari semua ini tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan bentuk sampelnya kalian. Jadi jawabannya simple. Karena di dalam tanah N-nya itu sedikit, sehingga pada saat proses penguapan amoniak mungkin saja amoniaknya itu yang menguap cuma sedikit, dan alat yang kalian gunakan mungkin terdapat lubang, atau pada saat diuapkan di sini itu tidak sampai atau NH3-nya lepas, tidak diikat oleh Aquades, sehingga tidak mengalami perubahan. Oke? Kalau kalian bilang kan ini karena tanahnya begini apa segala macam, tapi ini kan sama-sama tanahnya, tapi ini berubah menjadi biru, kan? Otomatis ini harus berubah menjadi warna pink, kan? Jadi ini mungkin saja disebabkan oleh alat yang kalian gunakan, dan pada saat pipa ini tidak menyentuh sehingga NH3-nya lepas, tidak diikat oleh Aquades. Oke, berarti Nah, kita lanjut ke nitrogen, nitrat, amonia. Pada tahap 1 tadi setelah dilakukan pemanasan dari Erlenmeyer yang disumbat ke tabung reaksi yang berisi Aquades. Nah, pada saat itu kerja sel tanah tadi itu jadi dalam Erlenmeyer yang sudah kalian larutkan itu terdapat nitrogen organik. Nah, nitrogen organik pada saat pemanasan dia akan melepaskan gas amonia. Gas amonia ini ditangkap oleh H2O. Ada yang tahu H2O itu apa? Air. Atau Aquades yang kalian gunakan. Nah, pada saat Aquades menangkap gas amonia itu, ketika kalian gunakan NH4OH, ada yang tahu NH4OH itu apa? Kelompok 3. Ada yang tahu? Jadi tendensi di tabung reaksi kalian tadi apa? Nah, reagen Nessler. Nah, jadi ketika di tendensi reagen Nessler, yaitu seharusnya menghasilkan ion amonium, di mana ketika dideteksi dengan reagen Nessler seharusnya berubah menjadi jingga apa? Hingga kecoklatan. Jingga kecoklatan yang menandakan adanya nitrogen nitrat amoniak di dalam tanah. Selanjutnya untuk yang dilakukan di pemanasan di pembakaran tadi. Nah, setelah sampai hampir hingga kering, kita deteksi dengan asam sulfat. Yang dimana asam sulfat itu asam kuat. Nah, ketika dia ditambahkan dengan fenilamin, dia akan berubah menjadi biru. Di fenilamin itu ada yang bentuk tereduksi dan tidak bentuk tereduksi dan teroksidasi. Nah, dalam bentuk tereduksi dia tidak akan berubah warna. Sedangkan kalau dia dalam bentuk teroksidasi, dia akan mengalami perubahan warna biru. Paham? Tidak? Apa yang tidak kau pahami?
Hah? Sebelumnya yang ini. Nah, jadi di dalam tanah itu terkandung yang namanya nitrogen organik. Nah, pada saat tadi kalian melakukan pemanasan itu di dalam nitrogen organik itu terdapat gas amonia. Nah, ketika kalian melakukan pemanasan, gas amoniaknya itu ditangkap oleh H2O. H2O itu Aquades, si Aquades tadi. Gas amoniak itu melalui pipa bengkok. Nah, terus ketika kalian tambahkan dengan reagen Nessler yang harusnya berubah warna menjadi jingga kecoklatan, tapi di sini tidak mengalami perubahan warna, yang menandakan bahwa pada sampelnya kalian itu kurang nitrogen amonia. Terus kita lanjut ke asam sulfat. Pada asam sulfat itu sifatnya asam kuat, yang dimana definamamin itu ketika dia dalam bentuk terreduksi dia tidak akan mengalami perubahan warna. Sedangkan dia kalau dalam bentuk teroksidasi dia akan mengalami perubahan warna biru, yang menandakan percobaannya kalian ini berhasil. Oke, sampai sini paham? Jadi yang dijelaskan tadi ini, yang itu kalian masukkan ke pembahasannya kalian. Karena saya lihat, saya suruh tadi kalian ambil kertas selembar, catat apa yang dijelaskan, tapi cuma beberapa orang saja yang mencatat. Harus memang pas meriksa laporannya kalian, masih ada yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian di pembahasan pribadinya kalian. Kemarin yang saya periksa laporannya siapa semua angkat tangan? Oke, angkat tangan yang sama KDR. Nilainya kalian bagus? Ya. Menurut kalian nilainya kalian memuaskan? Ya. Nah, karena pembahasannya kalian yang betul-betul dari minggu pertama sampai minggu kedua ini tidak ada yang betul. Kami sudah tekankan di minggu kemarin bahwa di pembahasan pribadi itu yang kalian masukkan hasil dari praktikumnya kalian, bukan pengertian-pengertiannya. Oke, kita lanjut ke fosfat. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan fosfat ya. Ya. Fosfat atau fosfor? Fosfat. Apa yang menurut kalian? Fosfat atau fosfor? Fosfat. Oke. Kita lanjut ya. Jadi di sini saya belum masuk di dalam hasilnya kalian. Tapi di sini saya akan berbicara tentang rumus yang ada pada fosfat ini sendiri ya. Suara saya jelas? Cowok yang di belakang suara jelas? Oke, yang di belakang jelas? Jadi di sini pertama, ini yang pertama ya. P organik, kemudian ada pembakaran, terus ada P2O5. P ini adalah fosfat. Terus organik ini adalah sampelnya kalian, apakah itu tanah, kacang kedelai dengan kacang hijau. Nah, di sini ada yang namanya proses pembakaran. Proses pembakaran ini tujuannya agar di mana fosfat yang terkandung di dalam sampelnya kalian itu menguap. Dan salah satu tujuannya dinamakan Aquades tadi itu adalah untuk mengikat fosfatnya kalian itu setelah di. Oke, kita lanjut ya. Setelah pembakaran akan terjadi yang namanya P2O5. P2 ini adalah pembakaran hasil dari fosfat. Kemudian O5 ini adalah pembakaran hasil dari organik. Jadi hasilnya itu adalah P2O5. Nah, kemudian di sini P2O5 ditambah H2O. H2O itu adalah air. Oke, jadi hasilnya adalah 2H3PO4. H ini
nilai akhirnya itu H+? Karena jika kita merujuk pada hasilnya kalian di sini ada yang namanya warna jingga, ada juga merah sampai ke merah bata. Terus ini merah apa? Pekat. Merah pucat ya? Pekat. Cantik ya tulisannya. Kau cantik. Bercanda yang ingin nulis. Oke, ini apa? Oke. Jadi kalau kita melihat dari warna-warna ini, dia itu tergolong apa? Asam atau basa? Asam ya? Jadi H+ ini adalah asam. Jadi dalam pembahasannya kalian itu begini ya. Ketika tanah ditambahkan dengan asam nitrat pekat, kemudian ditambahkan dengan reagen amonium, melibat menghasilkan nilai warna jingga yang menimbulkan atau yang menandakan bahwasanya pengamatan kalian itu hasilnya adalah A. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada merah dengan merah bata. Nah ini hasilnya itu adalah sangat bagus karena di mana ini langsung menunjukkan bahwasanya dia itu adalah A. Dan di sini juga kenapa hasilnya merah? Karena merah ini bisa menandakan bahwasanya itu dia terkandung banyak fosfor. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Yakin? Oke, pembahasan. Kenapa pembahasan? Kecepatan. Jadi pembahasannya kalian itu, jadi deh. Begini ya. Pertama, kalian itu harus menentukan sampelnya kalian itu. Sampelnya kalian itu ditambahkan dengan apa? Asam nitrat, kemudian ditambah dengan tapi jangan lupa juga catat proses pemanasannya ya, dengan proses jadi setelah proses yang itu kalian bahas kenapa dia bisa mendapatkan warna merah pekat hingga mendapatkan warna jingga pekat. Nah, itu yang pembahasannya kalian. Bagaimana bisa dipahami? Yakin? Ingat ya, pembahasan itu belajar dari kelas-kelas yang lain. Pembahasan tidak ada yang masuk pengertian. Kayak misalkan asam nitrat adalah bukan ya. Jadi yang kita minta itu kenapa dia menghasilkan warna jingga, kenapa bisa warna merah bata, seperti itu ya. Cukup jelas? Bisa dipahami? Jika kurang jelas bertanya di grup ya. Tapi jangan ngotot, jangan spam asistennya. Asisten kalian yang di depan ini capek sekali ya. Oke, saya lanjut ke Kak Mercy. Nah, baik. Saya akan menjelaskan tentang lagi. Nah, kenapa hasilnya dua ini berbeda? Padahal sama-sama menggunakan 5N. Ada yang tahu? Kenapa berbeda? Terus yang mana berhasil? Nah, kalau selanjutnya untuk yang berhasil itu sebenarnya jingga. Dari coklat sampai jingga. Kan pertama kita menimbang 5 gram tanah halus, setelah itu ditambahkan dengan asam klorida 5N. Fungsinya ditambahkan asam klorida 5N itu agar kita dapat merombak unsur yang ada dalam tanah. Nah, setelah itu dipanaskan kan, kalau dipanaskan itu kita saring, baru kita uapkan ke
Setelah itu disaring kemudian ditambahkan dengan natrium kobalti nitrat. Fungsinya ditambahkan dengan natrium kobalti nitrat itu agar kita mengetahui ada unsur kalium dalam tanah atau tidak. Setelah itu ada perubahan dia dari warna coklat sampai jingga, berarti itu ada unsur kalium dalam tanah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? 12,5 mil. Karena kita hanya menggunakan 5 gram tanah. Kenapa itu Kak? Penguatannya berbeda kalau sama-sama Pak pakai 5 enggak? Terus pengerjaannya juga sama Kak? Kenapa sini berbeda? Mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih pada saat orang menyimpan, menambahkan kayak air panas atau asam klorida. Karena ini juga mereka harus sempat kalau ini kan cuma 3 tetes, nah ini 6 tetes. Nah, jadi kan ini kan berbeda warnanya. Pertama itu mungkin saja yang digunakan ini itu airnya itu kayak gini. Oke? Nah, ini airnya panas. Itu paling utama. Oke? Karena kalau air yang panas digunakan itu hasil filtrnya itu agak bersih. Ini itu hasil filtrat pertama itu kotor daripada ini. Oke? Sehingga pada saat ditetesi dengan amonium nitrat natrium kobalti nitrat mengalami perubahan itu yang lebih berpengaruh itu yang ini. Oke? Dan ini tidak. Yang menentukan perubahan dan tidak berubah atau berhasilnya dan tidak berhasilnya itu dari bahan yang mereka gunakan. Oke? Dan pada dasarnya kalau kalian tanya kan tanahnya sama, memang tanahnya sama. Dari bahan yang mereka gunakan, contoh aquarius tadi, mungkin sudah dingin digunakan, jadi begini bisa berubah. Jadi perubahannya itu ke kuning-kuningan. Nah, ini yang betul, ini yang salah. Oke, mati. Sudah kan? Sudah? Sudah. Lanjut juga laporan kalian. Ke depan semua pakai LKN begini. Satu orang saya isi di belakang. Nah, jadi tujuannya ini modul terus kita kesimpulannya kalian buat 4 karena 4 percobaan. Terus untuk saran 3 asdod, laboratorium sama praktikan. Oh, jadi sudah mengerti tentang laporannya seperti biasa. Jangan lagi ada yang bertanya bahwa kok harus pakai literatur. Pakai dari awal kita itu membuat pembahasan pasti pakai literatur. Dan seperti yang dijelaskan Kak Dayat, pembahasan itu bukan mengenai penjelasan apa itu sumber unsur, organik apa, nitrogen, nitrat, amoniak apa, kita sudah tahu apa itu. Oke? Yang kita mau tahu kalian itu membahas apa yang kalian lakukan dan apa yang terjadi. Oke? Contoh, kalau kalian membahaskan kalian ini ada 4 tabel. Jadi di pembahasannya itu tabel 2.1 menunjukkan pada nitrogen organik tanah plus kapur tohor menghasilkan kertas lakmus dari merah menjadi biru. Ini disebabkan karena begitu pembahasannya. Nah, jangan ada pembahasan tiba-tiba tabel 2.1 asam basa adalah kebanyakan begitu kebanyakan begitu pembahasannya kalian mengenai penjelasan. Ingat
kan di sini ada 4 tabel. Oke, kan di sini pertama 1 tujuan. Oke, 2 itu pengamatan. 2.1 tulis nitrogen organik terus tabelnya. 2.2 ini sampai 2.4. Jadi pembahasannya itu tabel 2.1 apa pembahasannya? Bapak ingin tahu pembahasan apa yang kalian bahas? Oke, terus kalian tunjang dengan 3 literatur mengenai ini. Yang lagi literaturnya lalutan adalah menurut ini tidak. Yang kalian jelaskan literaturnya itu contoh. Mercy 2019 mengatakan bahwa tanah plus kapur tohor merubah kertas lakmus merah menjadi biru karena amoniak bersifat basah. Begitu contohnya untuk mengambil literatur. Oke? Kalau memang kalian mau literaturnya di bawah namanya, tinggal kalian tukar tanah plus kapur tohor merubah kertas lakmus merah menjadi warna biru karena amoniak bersifat basah dalam kurung Mercy 2019. Begitu nah kalau mengambil literatur, bukan tiba-tiba menjelaskan di bawahnya larutan adalah. Oke? Ingat nah, kebanyakan itu larutan adalah, asam basa adalah. Oke? Mengerti? Oke, saya tambahkan sedikit untuk kalian yang baca Asdos, perhatikan pakai salam. Tulis nama yang kalian dari kelas mana. Baru di bawahnya kata-kata sopan, baru itu bilang keperluannya kalian. Jangan cuma assalamualaikum kak, kakak di mana kak. Kalian itu banyak satu kelas. Bukan hanya kami golongan kelas sendiri, banyak dari golongan lain. Tiba-tiba baca kasar perlu ini. Kau dari golongan mana? Karena bukan hanya misal saya, karena bukan hanya golongan lain saya pegang, ada kelas lain. Jadi perhatikan itu, kami tidak minta dihormati, tapi setidaknya perhatikan ini supaya ditahu kalian perlunya dari kelas mana. Dan juga jangan suka chat pribadi. Kalau memang masih ada yang kalian perlu tanyakan, tanya di grup saja. Siapa tahu ada temannya kalian yang tahu, dia jawab, sudah selesai. Jangan suka chat pribadi. Kami bukan temannya kalian nih. Yang suka kalian, yang terserah kalian chat jam berapa, jam 12, jam 10. Kami juga punya tugas. Bukan hanya kalian yang mau diurus. Istilahnya anggap kita kakaknya kamu, tapi bukan kakak kamu. Anggap kakaknya kamu. Oke, ngerti nak? Oke, jadi sebelum selesai ini, saya ingatkan dulu nah, karena kalian itu ada temannya kalian yang bilang apa ya? Oke. Jadi sebelum keluar nanti itu keluarnya satu-satu, bukan omongan, oke? Jadi kelompok 1 dulu 1, baru kelompok 2, kelompok 3 berurutan. Oke, 1